wabarakatuh. Yang sudah sarapan suaranya yang kencang. Ada yang sudah sarapan? Kan sudah sarapan tadi jam berapa? Ya. Gantinya sarapan pagi sahur. Puasa harus semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi, yes, bisa? Selamat pagi. Cak kerupuk kalau ini lempeng. Coba kita cari yang laki-laki. Keras mana suaranya laki-laki dengan perempuan? Selamat pagi. Pakai jilbab aja nanti ganti ya. Coba yang perempuan. Selamat pagi. Sama banget. Puasanya Anda tidak. Sekali lagi sama-sama. Selamat pagi. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kabupaten Seluma, Bapak siapa kepala sekolahnya? Bapak Nizarman. Yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan atau segenap Dewan Guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMAN Negeri 3 Seluma yang kami hormati, yang kami banggakan. OSIS-nya ada OSIS? Ada. OSIS SMAN Negeri 3 Seluma. Mana ketua OSIS-nya mana? Pilih. Oh di lab. Wakilnya ada wakilnya. Sekretaris sama bendaharanya. Baik, yang juga kami hormati Koordinator Guru Pendidikan Agama Islam Bu Yurahma yang sudah menghubungi kami beberapa hari yang lalu untuk bisa mengisi kajian pesantren kilat di SMAN 3 Solo pada hari ini. Terjadwal sampai jam berapa ini Bu? Sampai jam 9:30. Lah selesai ya. Itu jamnya hampir jam 10 kan? Sudah selesai berarti. Dah apa? Oke. Teman-teman yang saya banggakan, pada pagi hari ini sekalipun dalam kondisi puasa, kita harus tetap tidak apa-apa. Habis suara, habis tenaga di bulan Ramadan untuk mencari ilmu, pahalanya berlipat-lipat ganda. Di luar bulan Ramadan kita melakukan satu kebaikan nilainya 10. Kalau di bulan Ramadan nilainya dikalikan 7 menjadi 70, dikalikan 70 menjadi 700, dikalikan 7.000 menjadi 7.000 dikali 10 70.000, dikalikan 700.000, dikalikan 7 juta sampai tidak
ini keberkahan bulan Ramadan. Maka pada pagi hari ini kita harus semangat dengan sama-sama bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dari mulai bangun tidur tadi sudah baca doa? Sudah baca doa? Sudah. Gimana doa bangun tidur? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau itu baca galau. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Coba yang pegang HP boleh berdiri. Berdiri. Ya, yang pegang HP pakai kacamata boleh berdiri. Ada Afgan. Nah, boleh. Sini Afgan maju di depan. Sini dulu maju di depan. Ya. Kita kasih aplaus untuk Afgan. Perkenalkan diri, baca doa bangun tidur. Kalau belum hafal berarti ini belum bangun, ya, belum bangun. Perkenalkan, nama saya Rafli Agustin Perez. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, tepuk tangan untuk Perez. Betul ya? Julius Perez. Oke. Yang tidak konsentrasi, saya pasang kamera CCTV ya. Yang tidak konsentrasi, main HP, bersandar. Oke, yang HP bersandar ya. Ntar lagi saya panggil kan. Oke. Boleh yang di belakang maju sedikit. Ya, itu abang yang paling ganteng di belakang. Biasanya yang di belakang paling ganteng. Oke. Pada pagi hari ini kita harus bersyukur. Cara paling sederhana adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah setelah selesai makan sahur. Gimana doanya setelah selesai makan sahur? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Coba kameramen. Ya ini yang sebelah sini. Boleh berdiri. Ya kan perwakilan OSIS. Kalau tidak bisa nanti suara ya. Nanti dulu. Tujuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra. Ari itu apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin.
Alhamdulillahilladzi atau amana wasaqona waj'alana minal muslimin. Ini berarti kalau sudah selesai makan baca doa tidak? Apa gini? Aku sedang makan sebelah. Posting hashtag sebelah jeletot. Jangan lupa hashtagnya setelah makan baca doa. Kenapa? Kehidupan kita ada dua, dunia dan akhirat. Kalau cerita makan, aku tadi makan sebelah, selesai di dunia. Lalu di akhirat apa? Makanannya tidak kita bawa ke akhirat ketika kita tidak membaca doa. Maka bisa jadi sebelah yang kalian makan karena membaca doa bisa membantu menyelamatkan dari api neraka bagi yang beragama Islam. Wahai malaikat, aku ini sebelah. Dulu Ari ketika memakan aku dia baca doa. Tolong bantu percepat jalannya lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi yang tidak baca doa sebelahnya tidak ikut ke akhirat. Maka bersyukur selain membaca alhamdulillah, maksudnya adalah berterima kasih kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca doa, bisa bismillah, bisa alhamdulillah. Sabar ya brother ya. Salam beriring salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini berarti cuma sebagian yang masuk surga. Ciri masuk surga yang terbiasa mudah mulutnya baca sholat Nabi Muhammad sallallahu. Baik, bukti cinta kepada Nabi membaca sholat. Ada yang tadi main HP boleh sih? Ya itu, ya dirimu, iya. Ini yang pas tangan saya ini. Ah sini. Siapa namanya itu? Nomor 1, 2, 3 ini. Yang tersenyum ke saya sini. Boleh maju ke depan, pas berapa itu? Pas berapa? Iya, sini, kalau maju ke depan. Saya minta tolong. Ini 1, 2, 3 ini. Iya, kamu sudah terima kasih. Ini loh. Nah iya kamu. Ini. Sudah, ini lurusan ini ya. Barisan kedua ke belakang set yang kerudung hitam nomor 2 setelah kerudung abu-abu. Ini loh dressing dari depan. Karena ada kerudung abu-abu terakhir. Ada kerudung hitam nomor 1, kerudung hitam nomor 2. Ya, sini. Ayo, Kelas berapa ini yang kerudung hitam? Kelas 11. Oh 10. Yang kerudung abu-abu? Kelas 9. Bukannya kelas 9 SMP ya? Bisa baca sholawat apa saja. Kita baca sholat bersama-sama bareng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Juniarti dari kelas 10A. Kita baca sholawat bareng. Winda. Nama saya Winda Juniarti dari kelas 10A. Cita-cita Polwan di tengah. Terima kasih untuk Winda ya. Kita beri aplaus untuk Winda. Polwannya sudah ada, primopnya yang ini tadi. Mana primop? Memang kalau sehati biasanya tanpa bicara tahu isi hatinya. Dari mana kamu tahu dia mau jadi primop? Jangan-jangan sebelum ini sudah chattingan. Wah, aku maju. Cek ya, aku jadi primop. Iya, siapa namamu? Dewan. Oke. Beri aplaus untuk Polwan dan primop kita hari ini. Oke, baik teman-teman yang saya banggakan, kita lanjut ke pesantren kilat kita hari ini. Segala sesuatu itu sangat baik dimulai dengan berdoa. Let's start our activity today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Kita tunggu dulu sebentar. Materi hari ini adalah akidah Islam. Ya, akidah Islam. Bahasa kalau nanti kalian di kampus itu teologi atau keimanan atau tauhid, sama dengan akidah Islam. Nama saya M. Wahid Syafiuddin MAG. Saya penyuluh agama Islam. PPK itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pegawai itu ada dua, ada ASN PNS, ada ASN P3K. Saya kerja di KUA Kecamatan Airtulen. Kita sudah pernah bertemu ya. Kalian yang lupa atau pura-pura lupa. Oke, kita sudah pernah bertemu. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Next. Lanjut. CV saya, nama sudah saya sebutkan. Oke, stop dulu. Tempat tanggal lahir Sukasari, Simpang 3 Malang, masuk ke dalam. Paling ujung Cemoro Sewu Beach. Nah, Cemoro Sewu, pantai Cemoro Sewu. Ada jembatan ponton yang tak ke Agri kan? Pertigaan. Rumah saya tidak jauh dari Pasar Jumat. Berpasar di situ kan? Nah, tapi sekarang saya tinggal di Niur. Tahu Indomaret Niur? Nah, tahu gak kalau Indomaret? Nah, sebelum Indomaret ada praktek bidan Mary, rumah saya sebelah, atau seberangnya toko Ceril atau apotik Letari. Niur ya. Status merit, menikah ya. Kalau ada yang mau daftar sudah saya tolak. Saya sudah punya istri. Saya punya satu orang istri, namanya Dona Fitri, alumni Universitas Bengkulu, jurusan pertanian. Saya punya satu orang anak. Anak saya laki-laki, usianya hari ini 7 bulan 4 hari.
lagi lucu-lucunya. Jadi kalau pergi seperti ini, pikirannya masih di rumah tapi hatinya untuk kalian semua. Namanya Arjuna Muntaj Asyafiq, panggilannya Juna, tapi bukan Chef Juna ya. Next, pendidikan, next saja. Terus, oke, stop. SD 113 rumah, Kungkai tadi, desa paling ujung, dalam sana. Kemudian MSW dulu ada pesantren di Jenggalu, tikungan itu. Saya di sana sampai kelas 2. Kemudian kelas 3-nya di Pancasila, Pondok Pesantren Pancasila di Bengkulu. SMA saya di Pondok Pesantren Kepahyang sana, Gunung. Kemudian saya S1 Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir IAIN Bengkulu, sekarang namanya UINFAS, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno. Sudah ada yang daftar ke sana? Belum. Sudah ada yang daftar ke UNIF? UNIF kelas berapa ini? Oh, kelas 2. Kelas 2 dan kelas 1 ya? Berarti kelas 3. Sama S2-nya saya di UINFAS, sekarang Prodi Akidah Filsafat Islam. Next. Pengalaman organisasi, Ketua OSPPMB Darussalam, sama seperti OSIS ya, SMA. Next. Ketua HIMA itu Himpunan Mahasiswa Program Studi. Terus Forsadina Wilayah Sumsel, Forum Mahasiswa Usuluddin se-Sumatera Selatan, anggota. Next. Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu 2016-2017. Sekarang Sekjen itu Sekretaris Jenderal. Pengurus cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman. Next. Saya sekarang Ketua Pengurus Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Banser Kecamatan Air Perhitan. Next. Ketua Ikatan Penyuluh Republik Indonesia Kabupaten Sleman 2020 sekarang. Nah, ini pengalaman kerja yang terakhir saja. Dulu pernah mengajar di SBIT Baitul Izzah. Jadi Masjid Baitul Izzah itu punya yayasan, ada sekolahnya. Nah, saya pernah ngajar di sana. Saat ini saya juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah STISU Bengkulu di Sukarami. Tahu Sukarami? Nah, nanti ada kampus di Sukarami, sekaligus penyuluh. Next. Ya, terus aja. Terus. Oke, ini ice breaking-nya kita lewat dulu. Kita ke materi dulu aja. Oke, lihat lagi. Oke. Kelihatan teman-teman? Yang tidak kelihatan mendengarkan saja ya. Apa? Boleh berdiri? Yang belakang, yang pakai kopiah hitam. Nah, itu yang nyumput-nyumput. Jangan dilepas kopiahnya, saya tahu. Ya, coba boleh berdiri sebentar. Mana tadi orangnya? Nah, itu yang dipakai tadi kopiahnya. Ya, boleh di sini. Boleh di sini. Beri tepuk tangan untuk Randy Pangalila. Boleh maju depan, bantu saya sini. Sini. Beli apa untuk Randy? Penguatan akidah melalui pendidikan merupakan kebutuhan dasar. 2. Karena akidah merupakan
fondasi utama dan dasar ajaran Islam. Contoh, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah bias dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan akan keberadaan alam semesta ini sebenarnya mengarah pada fakta bahwa untuk mengetahui alam semesta, Anda harus terlebih dahulu mengetahui penciptanya. Terima kasih. Beri aplaus untuk Randy. Silakan. Ada namanya creation, ada namanya kreator. Apa bedanya? Kata dasarnya create kalau bahasa Inggris. Kreasi itu artinya apa? Ciptaan. Kreator, konten kreator, pencipta. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan terjadi begitu saja. Ada Sang Maha dari segala maha, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Maka ketika kita menganalisa, mengeksplorasi ciptaan Tuhan, misalnya pohon, bagaimana pohon itu bisa tumbuh? Batangnya tinggi, ada daunnya, kemudian akarnya masuk ke dalam tanah. Kalau tidak kita siram pohon ketika sudah hidup, dia tidak mati. Pernah disiram tidak pohon yang di dalam kita ini? Depan kelas berapa itu? Depan KPRI apa itu? Koperasi ya. Pohon besar depan koperasi itu pernah disiram tidak? Pernah apa tidak? Ya, saya tidak ingin menyatakan, tapi saya sedang bertanya. Pohon itu sekalipun tidak disiram, tetapi masih bisa hidup. Siapa yang beri makan? Tuhan. Airnya dari Tuhan. Mengalami fotosintesis melalui matahari. Yang menciptakan matahari siapa? Tuhan. Yang menciptakan udara, Tuhan. Misalnya bunga itu serbuk sari dengan apa? Kumbang ya. Proses apa namanya? Ketika kumbang menempel di serbuk sari, kemudian betul nggak Ibu? Iya kan? Proses pembuahan dalam tumbuh-tumbuhan itu kan dibantu oleh lebah. Kalau tidak ada angin, tidak ada matahari, tidak terjadi proses fotosintesis. Maka semua ini adalah bias Tuhan, pancaran Tuhan. Kita saja, siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita siapa? Tuhan, melalui ayah dan ibu. Kalau tidak ada ayah dan ibu kalian, tidak ada. Loh, betul ini. Siapa yang memberikan amanah ayah dan ibu kalian untuk dapat anak? Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tercipta, di dalam tubuh kita ada apa? Ada tulang, ada daging, ada darah, ada apa lagi? Hati, ada lidah, sebutkan aja semuanya. Ada paru-paru, apa lagi? Ya, seluruh organ tubuh yang ada di dalam dan yang ada di luar ini
tidak ada toko yang menjualnya. Bahkan di rumah sakit ada nggak jualan? Dijual COD, free ongkir jantung, ada? Tidak ada. Open order lidah versi 2024 ada? Tidak ada. Open PO bibir itu oplas operasi, itu kecanggihan ilmu pengetahuan. Selagi tidak berbahaya ya silakan saja, dan memang punya biayanya ya. Maka membuktikan anggota tubuh kita saja manusia tidak bisa menciptakan, berarti ada Sang Maha dari seluruh maha yang menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Burung punya insting cari makan untuk anaknya, dia tidak punya tangan, pakai mulut cari makan, anak dikasih makan. Manusia tidak bisa seperti itu, manusia harus menggunakan tangan. Maka ini menjadi kesimpulan kita bersama, segala sesuatu yang ada di dunia ini ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akidah atau tauhid. Next. Lagi. Oh, next. Kembali. Oke. Maka dalam akidah itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada 3. Iman, Islam, ihsan. Iman artinya percaya. Islam artinya apa? Agama. Islam itu artinya tunduk dan patuh. Ihsan artinya be kind, menjadi orang yang baik. Iman artinya percaya. Islam artinya patuh dan tunduk. Ihsan artinya berbuat baik. Ada namanya ihsan di sini. Ihsan Halilintar. Oke, Islam. Bagaimana cara mengetahui Islam? Iman dengan menyebutkan rukun iman. Coba yang lagi. Rukun iman yang pertama, iman kepada yang perempuan. Yang kedua, iman yang urut. Iman kepada malaikat. Sebutkan nama malaikat. Jibril, oke, lengkap ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar Nakir, Raqib, Atid. Oh, itu saya salah ya. Coba sama-sama. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar Nakir, Raqib, Malik, Ridwan, wajib kita imani sama-sama ya. 1, 2, 3. Jibril, Israfil, Israil, Munkar Nakir, Raqib, Malik, wajib kita imani. Allahumma sholli ala Muhammadin
ودوائها وأبدان ونور الأبصار وعلى wasahbihi. Nanti catering ya. Salatullah ala Taha Salatullah ala Habibillah tawassalna wa bil hadi wa kulli bi ahlil badr. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ngantuk lagi nggak? Kita yel-yel dulu ya, supaya tidak ngantuk. Namanya ice breaking. Ada ini yel biasa digunakan oleh sahabat-sahabat bangsa, tapi kita modifikasi. Yel jumbera reka arena majeng jeng, bisa. Jumbera reka arena majeng jeng hi miriki pihi majeng jeng hi miriki pihi, bisa. Jumbera reka arena majeng jeng, jumbera reka arena majeng jeng himiriki pihi sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Jumbera reka arena majeng jeng, jumbera reka arena majeng jeng himiriki pihi majeng jeng himiriki pihi. Lebih cepat ya. 1, 2, 3. Jumbera reka arena majeng jeng, jumbera reka arena majeng jeng himiriki pihi majeng jeng himiriki pihi. Ada tambahannya. Inilah SMA yang jaya, SMA 3 Seluma. Inilah SMA yang jaya, 3 Seluma, SMA yang paling jaya. Seluma asalnya, SMA yang paling jaya. Seluma asalnya, bisa. Inilah SMA yang jaya, ke Seluma. Inilah SMA yang paling jaya. Oke, SMA yang paling Seluma. Dibantu ya. Agak temponya lebih agak sedikit cepat. Dari jumbera reka ya. Lupa apa tidak ingat?
Tidak sebentar. 1, 2, 3. Bendera reka, bendera reka. Bendera reka, bendera reka. Inilah SMA yang jaya. Inilah SMA yang jaya. SMA yang paling jaya. Sekali lagi. SMA yang paling jaya. Oke, hapus untuk kita semua. Tadi iman, sekarang lanjutkan rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab. Ada berapa? Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Beriman kepada Rasul, jumlahnya ada 20. Bisa hafal semua? Mana yang bilang bisa tadi? Boleh berdiri. Hafal? Oke, boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dewi Melisa dari kelas 10C. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal anbiya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ad, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal anbiya wal mursalin, Muhammad khotamun nabi. Terima kasih Niken Selamat. Nanti minta board prize THR sama Bu Novi sama Bu Yurama ya. Langsung siapkan ya, siapkan board prize. Oke. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari akhir. Everything in this universe will be end. Iya kan? Semua yang ada di dunia ini akan berakhir. Tidak cuma hubungan kalian yang kandas, tetapi dunia ini juga akan berakhir. Tidak cukup aku, kamu menjadi kita, tapi bagaimana dunia kita juga menjadi surga kita. Terakhir, beriman kepada yang keenam, qada dan qadar. Bukan kodok. Kodok itu yang binatang amfibi. Kodok dan qadar, ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Jadi bisa saja kalian hari ini berangkat dari Bermayu naik motor nggak pakai helm, wes kencang. Harusnya nomor truk
karena masih belum takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya tersungkur numbur kambing. Mana syukur? Nah, harusnya lebih fatal. Nomor terpilih mana? Nomor kambing. Pilih tidak numbur. Makanya hati-hati. Kita sudah berusaha belajar sungguh-sungguh untuk ujian nasional. Setiap malam belajar, setiap malam berdoa. Harapan kita nilainya 100. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ketika kita mau ujian, kita sakit. Maka inilah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini janjian sama iu-iunya. Ada yang iu-iuan di sini? Baiklah, kita buka bersama di mana? Di warung Solo. Sudah siap-siap, dress code-nya putih hitam. Ternyata hujan. Cemano bang, kita buka bersama. Jadi berjemput nih, aku lah bersolek dari jam 4 sore tadi nunggu abang. Datang, dasar apa namanya? Jambu. Apa lagunya I Think itu? Janji palsu namanya apa? Jambu, janjimu palsu. Ini permisa saja. Yang kedua, ada rukun satu. Islam sah. Asyhadu an la wa yang pertama namanya syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Yang kedua setelah syahadat sholat duhur 4 rakaat, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat tarawih 12, main bola 12, 11 dan 20. Yang ketiga, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu dalam bahasa agama anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Subtitlenya ada di bawah ini. Kita beribadah kepada Tuhan seakan-akan kita melihat Tuhan. Ketika kita tidak bisa melihat Tuhan, yakin Tuhan akan melihat kita. Itulah ihsan. Kita senantiasa merasa diawasi, ditengok oleh Allah. Tadi pagi nyicip gorengan ibunya ada? Tidak ada. Atau ada yang tidak puasa hari ini? Kecuali yang menstruasi. Tapi jangan icak-icak menstruasi ya. Oke, next. Lanjut. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Iya. Oke. Dialog malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad yang saya sampaikan tadi. Jadi suatu ketika malaikat Jibril datang menggunakan jubah putih, serba putih, datang kepada Nabi. Apa wahai Muhammad pengertian Islam? Islam adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Malaikat Jibril tanya lagi, apa iman? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar.
Bertanya lagi, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Ihsan adalah ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak bisa melihat, kita yakin bahwa Allah pasti melihat kita. Itu dialog Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril tentang pertanyaan iman, Islam, dan ihsan. Maka korelasinya pada hari ini, akidah yang ada di dalam hati kita, khususnya muslim ataupun non-muslim, jangan sampai goyah hingga maut menjemput. Jangan kita menjadi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada istilah sekuler. Apa itu sekuler? Yang mengedepankan kebendaan semata, memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Dunia selesai di dunia, akhirat tidak dipikirkan. Orang-orang sekuler ini banyak di Eropa, makanya dia tidak ibadah, tidak menikah, aborsi, hubungan seks bebas, minum-minuman keras alkohol. Dia hanya mementingkan kehidupan dunia. Selesai di dunia sudah selesai, di akhirat tidak dipikirkan lagi. Ini namanya sekuler. Kita bukan orang sekuler. Kita bukan orang yang memisahkan dunia dan akhirat, tetapi kita beramal di dunia untuk kita petik hasilnya nanti di akhirat, di surga. Yang kedua ada liberalisme, orang liberal. Apa itu orang liberal? Yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya. Ya kan, sekarang ada LGBT, lanang dengan lanang, tino dengan tino, sudah kacau. Maka akidah kita harus kuat bahwa pasangan itu laki-laki dan perempuan menggunakan pakaian perempuan, suaranya lembut. Tapi yang polwan tadi jangan bolon lembut ya. Kalau brimob juga jangan lembut. Ketika kerja di rumah balik. Kemudian yang terakhir ada materialisme, ajaran faham yang menganggap segala sesuatu yang ada adalah materi kebendaan. Sesungguhnya sesuatu yang tidak ada secara real tidak ada. Maka ada istilah ateisme. Ada yang tahu ateisme? Tidak percaya Tuhan. Ada orang yang tidak percaya pada hal-hal yang gaib, pocong, kuntilanak, sundel bolong, suter ngesot, apa lagi? Hantu-hantu serem di Indonesia ini. Genderuwo, nenek buyang, apa? Malaikat gaib, jin gaib, iblis, bahkan malaikat Jibril, malaikat yang mencabut nyawa, siapa? Itu semuanya gaib. Hanya orang Islam yang percaya, yang nampak mata dan tidak nampak mata. Mungkin juga di kepercayaan Hindu ya, ada yang demikian. Ada Dewa Siwa, apalagi Mbak? Wisnu ya, seperti lagi Krishna. Ada kepercayaan gaib. Kuburan, sudah pernah masuk kuburan? Belum. Mau coba? Ayo saya antarkan. Nanti di kuburan ketika sudah ditutup, kalian dimasukkan ke dalam yang lahat, ditutup pakai tanah, orang-orang meninggalkan kita. Datang dua malaikat. Malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Bawa bogem. Tahu bogem? Apa ya? Kapak ya. Kapak yang tajam. Ketika itu, siapa Tuhanmu? Nah, siapa dah? Mobil Legend, Free Fire, COC, langsung dihantam pakai bogem, hancur. Diciptakan lagi
Kalau tidak bisa menjawab, begitu seterusnya sampai hari kiamat. Ini alam gaib. Maka kita bukan orang liberal, kita bukan orang sekuler, kita bukan orang materialis, tetapi kita orang moderat. Islam yang moderat, tengah-tengah. Dunia penting, akhirat juga penting. Pendidikan penting, hormat kepada orang tua penting, cita-cita penting, menghormati agama lain juga penting, menyusun masa depan bersama si dia juga penting. Jangan lupakan, selipkan namanya dalam setiap doa. Ya Allah, aku yakin dia jodohku ya Allah. Harus didoa. Kalau belum jauhkan ya Allah, gantinya lebih alap ya Allah. Nih, selalu iya. Manusia juga berpasang-pasangan. Nah, tetapi hari ini fokusnya adalah belajar. Toh jika ada yang menjalin hubungan tali kasih, jadikan motivasi, ya. Putus cinta bukan memutuskan segala. Putus cinta sambung lagi. Kalau masih enggak, denda adalah yang ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Satu jam ya. Oke. Terakhir kesimpulan. Bisa di zoom nggak? Dibesarkan. Oke, mau digeser, dibesarkan, digeser Pak. Slide yang terakhir tadi. Nah. Turunkan aja. Ya, terus. Oke, slide nomor 10. Oke, kesimpulan akidah Islam, tapi karena bulan Ramadan kesimpulannya tentang puasa. Oke, yang pertama dulu, 5 hal yang menggugurkan pahala puasa. Ya, kita puasa tapi masih mengerjakan ini, pahalanya akan terkikis. Gugur lama-lama menjadi habis. Puasa kita hanya menahan haus dan lapar. 1, mengadu domba. Yang kedua, ngicu, buung. Yang ketiga, melihat dengan astagfirullahaladzim. Ini astagfirullah. Yang terakhir, sumpah palsu. Orang yang berpuasa ketika menjadi saksi tidak boleh membuat sumpah palsu. Pahalanya hilang. Boleh geser ke sini Mbak? Yang sunnah puasa. Oke. Amalan sunnah buka puasa. Ya. 1, menyegerakan buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka suntul wa bika wa ala birah
Silahkan dimakan makanan dan minuman yang tersedia. Nanti kenapa itu boleh buka puasa kantin pulau dan minuman aktivitas apapun ketika sudah masuk waktu berbuka segera buka, jangan ditunda. Sunnah kalau tidak dikerjakan rugi karena dikerjakan berpahala. Yang kedua, berbuka dengan kurma kalau ada. Amu doa dengan buku. Banyak orang pasang buku kan? Kurma manis, maka berbuka dengan yang manis. Mana yang manis-manis ini? Bukan yang manis-manis sebelah sini. Maka minum buah-buahan yang manis atau air teh, yang susu, es, maksudnya itu. Kurma itu lebih utama, tapi maksudnya berbuka dengan yang manis. Kenapa? Sistem metabolisme tubuh kita diporsir dari mulai sahur sampai berbuka puasa, maka yang bisa menambah kadar air dalam tubuh adalah yang manis atau gula. Yang ketiga, mendahulukan berbuka puasa sebelum sholat maghrib. Buka dulu sekalipun mungkin dengan air putih, baru sholat, baru makan. Atau ada yang buka langsung minum, makan, setelah itu sholat. Maksudnya utamanya sebelum sholat maghrib buka terlebih dahulu. Puasanya batal. Terakhir, keempat, berbuka tidak boleh berlebihan. Sate laju, lotek laju, gorengan apalagi, nasi tidak lupa, es pop ice lama pulau beli, duku tadi lagi makan pulau. Jadi katanya akhirnya tidak tarawih ke Allah. Tidur ada yang sholatnya dan lemak ruku tertidur jatuh. Dan lemak sujud tertidur karena kekenyangan. Ini kesimpulan kecil tentang materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk semangat. Semangatnya yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, tepuk semangat. Biar semangat saya kasih es krim. Tepuk es krim. Seger. Ya, tapi jangan dibayangkan. Tepuk es krim. Seger. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.